Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Adapun nama-nama anggota kelompok 3 yaitu 1. Nezia Bastisa Astama, 2. Siti Fadila, 3. Juniati Tiku Payangan, 4. Mofaiz, 5. Agung Rafael Tambing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan pembelajaran berbasis keterampilan di jenjang SMK. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu untuk mengetahui apa saja tantangan pembelajaran berbasis keterampilan di jenjang SMK dengan menganalisis berdasarkan teori Vygotsky dan Piaget. Mempelajari berbagai tantangan pembelajaran berbasis keterampilan di jenjang SMK sangat penting karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMK agar lebih efektif dalam menyiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja yang terus berkembang dengan memahami teori perkembangan kognitif dan sosial. Guru dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa sehingga penguasaan keterampilan menjadi lebih optimal. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif menyatakan bahwa guru dapat memanfaatkan kemampuan mengajarkan keterampilan berbasis proyek project-based learning dan problem solving, dan pada teori Vygotsky perkembangan sosial menyatakan bahwa melalui kerja kelompok atau kolaborasi dengan teman dan instruktur, peserta didik dapat belajar lebih efektif. Teori Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu seiring bertambahnya usia, di mana anak belajar dari pengalaman dan interaksi langsung dengan lingkungan. Piaget percaya bahwa anak membangun pemahamannya sendiri secara bertahap, mulai dari kemampuan sensori motor hingga berpikir abstrak. Teori Vygotsky menyoroti pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui bimbingan orang dewasa atau teman, sebaya dalam zone of proximal development ZPD, yaitu jarak antara kemampuan anak saat ini dan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan. Bahasa juga dianggap sebagai alat utama dalam proses belajar dan berpikir. Deskripsi kasusnya di mana peserta didik dalam kasus tersebut umumnya berada pada tahap operasional konkret, sehingga lebih mudah memahami hal praktis daripada konsep abstrak. Mereka cenderung menghafal prosedur tanpa benar-benar memahami prinsip dasar, kesulitan menghubungkan teori dan praktik, kurangnya pengalaman, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama dalam penguasaan keterampilan teknis. Adapun tantangan pembelajarannya: 1. Kesulitan memahami konsep abstrak, di mana siswa sulit menghubungkan teori dan praktik. 2. Kurangnya keterampilan berpikir kritis, di mana cenderung mengandalkan instruksi tanpa inisiatif mencari solusi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana, di mana fasilitas praktik yang terbatas membatasi pengalaman langsung. 4. Kurangnya bimbingan intensif, di mana minim pendampingan dari guru menghambat pemahaman keterampilan. 5. Perbedaan kemampuan kognitif, di mana siswa memiliki kemampuan yang beragam. 6. Kurangnya pengalaman dunia kerja, di mana minim program, magang, dan kerjasama industri. Analisis kasus. 1. Tahap operasional formal Piaget, peserta didik SMK seharusnya mampu berpikir logis dan abstrak. Tetapi banyak yang masih berada di tahap operasional konkret, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep melalui praktik langsung. 2. Zona perkembangan proksimal ZPD Vygotsky. Peserta didik memerlukan bimbingan bertahap scaffolding dari guru untuk menghubungkan teori dengan praktik. Perbedaan kemampuan kognitif, tidak semua peserta didik memiliki perkembangan kognitif yang sama, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang bervariasi seperti simulasi dan problem-based learning untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Perkembangan sosial Vygotsky. Kolaborasi dan interaksi sosial melalui kerja kelompok membantu peserta didik memahami konsep lebih baik dan mengembangkan keterampilan sosial serta berpikir kritis. Implikasi terhadap pembelajaran.
Pembelajaran praktik dan pengalaman langsung fokus pada praktik untuk membantu peserta didik yang masih di tahap operasional konkret, metode variatif. Gunakan metode seperti project-based learning dan problem-based learning agar peserta didik lebih kritis dan kreatif. Strategi pembelajaran A. Pembelajaran berbasis proyek project-based learning. B. Penerapan scaffolding. C. Simulasi dan praktik langsung. D. Kolaborasi dan kerja kelompok. Pendekatan berbasis masalah problem-based learning. F. Penguatan program dan kerjasama dengan industri. Contoh penerapan. 1. Peserta didik diberikan proyek nyata yang berkaitan dengan bidang keterampilan mereka, seperti merancang dan memperbaiki kendaraan. Dalam proyek otomotif. 2. Guru memberikan bimbingan bertahap dalam menyelesaikan tugas teknis, mulai dari demonstrasi awal, praktik dengan pengawasan, hingga praktik mandiri. Ketiga, memberikan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja. Simulasi, seperti menggunakan peralatan bengkel modern untuk mempraktikkan keterampilan otomotif. 4. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau memecahkan masalah teknis besar. Kesimpulan, teori Vygotsky juga menyoroti peran interaksi sosial dan bimbingan dari pendidik dalam membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya melalui zona perkembangan proksimal ZPD, strategi seperti scaffolding, project-based learning PBL, simulasi, dan kerja kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik di dunia nyata. Daftar pustaka Dayanti R.A.D. 2021 Psychological Studies of the Reality of the Student Development Reviewed from the Theory of Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, dan David Paulo Subel in Social, Humanities, and the Educational Studies (ES). Conference Series Volume 4, Nomor 5, pp. 1444-1452. Daftar Pustaka Sari, W. 2017, Perbandingan hasil belajar trigonometri menggunakan strategi active learning tipe Guided Note, Teaching dengan the Power of Two pada siswa kelas ke-10 SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan Doctoral Dissertation, in Padang Sidimpuan. Daftar Pustaka Sudianto, S. Endi Ismayanti, S. 2023 Implementasi Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dalam Pembelajaran Matematika Polinomial. Jurnal Pendidikan Matematika 22 pp. 55-61. Available at https://2.2.garis miring .ig1.56.916 JP V2 709. Baik, itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.